Kalau memang ada, itu harus dibuktikan dengan bukti forensik. Jadi kita tidak boleh menduga-duga, dan semua bukti forensik saya cukup yakin sudah dikumpulkan. Karena kalau kita menduga-duga, lalu ini yang karena tahu-tahu si brand ciphernya dia bilang dia mau memberi, lalu orang menduga-duga lagi jangan-jangan sudah dibayar nih, lalu dicari cara untuk ngasih kuncinya supaya nggak ketahuan dibayar. Jadi jangan menduga-duga lah. Jadi kalau berdasarkan data yang apa yang ada yang kita lakukan. Tapi dari pengalaman kami pernah bernegosiasi dengan beberapa pembuat ransomware. Ada juga, jadi mereka juga manusia, ya kan? Ya, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang biasa-biasa aja gitu. Jadi cuman ini kasusnya memang bukan Kominfo, tapi ini yang jadi korban tuh salah satu organisasi karyabilitas ya, disabilitas. Mereka masukin CV di websitenya supaya bisa dipekerjakan di perusahaan-perusahaan di Indonesia karena ada ketentuannya kan. Nah itu kena retas dan kena encrypt semua CV-nya anak-anak karyabilitas itu, disabilitas. Lalu mereka nggak punya backupnya, dan tiap bikin satu CV itu butuh 8 jam dibimbing gitu loh. Nah, jadi yang korbannya minta saya untuk dekripsi, saya bilang, mohon maaf, kalau dekripsi secara teknis memang tidak bisa, nggak mungkin gitu loh. Ini saya bilang, oke, siapa pembuat ransomware-nya, ada kontaknya, saya kontak mereka, saya kasih tahu bahwa kamu ini menyerang organisasi disabilitas nih, mereka kayak begini, mereka bikin CV aja 8 jam, masa kamu tega sih begini gitu loh. Dia bilang, mana buktinya? Aku kirimin filenya, dia balikin, dia decrypt, dia bilang, oke, besok dia kirimin, aku kasih kamu file dekripsinya secara free gitu. Okay. Jadi atas dasar itulah kita lihat bahwa ada juga. Jadi memang umumnya kelakuan ini jahat, kelakuan ransomware ini jahat. Dia melanggar hukum, tetapi ada saja kalau kita approach-nya bisa baik, bisa lobbyingnya bisa baik, bisa enak baik. Tapi ya saya masih tetap berharap. Jadi saya berharap waktunya, assume mereka di Eropa Timur, waktunya Eropa Timur itu hari Rabu itu, katakan saya tunggu sampai hari Kamis pagi 6 jam, jadi disarankan lebih kurang 6 jam lewat dari sini. Baik. Kalau mereka nggak penuhi itu ya artinya mereka ingkar, tetapi ada satu catatan penting, di mana mereka sudah state itu di websitenya, jadi dia udah ngomong, dia akan kasih hari Rabu, dan saya sudah email mereka, dan mereka sudah jawab. Apakah ini hari Rabu 3 Juli 2024? Bilang, ya kami akan berikan tomorrow. Jadi saya tetap tunggu sampai jam 6. Kalaupun mereka ingkar ya sudah. Artinya nama baiknya si brand cyber ini akan hancur. Kenapa? Karena semua komunitas dari ransomware ini akan melihat bahwa ini merusak industri gitu loh. Kira-kira itu. Oke, masih ada beberapa jam ya, berarti kalau kita bicara hari ini, hari Rabu. Tapi Pak Ardi mungkin juga sekaligus menjadi informasi bagi masyarakat nih, kalau kita bicara soal IT kan banyak istilah-istilah yang sulit dimengerti ya Pak, kalau bukan orang-orang IT. Tapi mengenali siapa kemudian pelaku brainchipper ransomware, kemudian tipe-tipe serangan seperti apa yang ada, kalau saya sempat baca ada juga black hat, white hat, mungkin bisa dijelaskan Pak Ardi? Jadi gini, memang di komunitas peretasan ya, ini sebenarnya jangan kita lihat peretas itu selalu negatif ya, karena peretas itu juga mereka juga bermanfaat untuk menguji sistem. Ya, makanya sekarang ada dibedakan mana pelaku peretasan yang kategorinya hitam ya, black hat itu ya, tadi, bertopi hitam gitu ya, dengan yang mereka yang bertopi putih ya, yang bertopi hitam memang lebih sering memang terlibat kegiatan-kegiatan yang ilegal, antara lain memang kriminal ya. Dan aksi-aksi perusakan lainnya. Namun di sisi lain yang topi putih ya, yang white hat itu memang lebih sering mereka melakukan penelitian mengembangkan ya software ya yang bisa membantu mengurangi resiko ya dari software jahat gitu ya. Dan mereka juga banyak memberikan pelatihan. Jadi lebih banyak positif mereka di white hat itu, tidak dan mereka punya kode etik. Dua-duanya punya kode etik sebetulnya. Tapi seringkali kode etiknya karena di sisi yang hitam itu karena mungkin masalah ekonomi segala macam, ada unsur politik di situ ya. Kita nggak tahu lagi ada batasnya nggak. Tapi kalau di white hat itu kode etiknya dipegang teguh. Nah, kalau yang kita hadapi sekarang Pak di Indonesia brainchipper ransomware ini masuk di yang kategori yang mana? Menurut saya ini yang black hat. Dengan kalau dia masuk ke kategori black hat, artinya kewaspadaan kita harus levelnya
tinggi juga ya Pak untuk menghadapi dia nih, karena kita juga masih menunggu kalau tadi Mas Alfon bilang kan hari Rabu ya. ini. Tadi ada satu hal yang mungkin luput dari perhatian. Mas Alfon sudah bilang Eropa Timur ada perbedaan waktu. Nah, kita udah bisa mempersempit sekarang nih pelaku ini di mana, ya. Memang ada perbedaan waktu. Nah, ini masih cukup waktu untuk menunggu ya. Entah dia mau memenuhi janjinya atau tidak ya. Saya sih nggak begitu yakin ya. Tapi kalau nanti andaikan terjadi ya, itu sesuatu yang luar biasa dalam sejarah dunia peretasan gitu ya. Ada terjadi seperti ini. Tapi ya segala kemungkinan pasti ada. Oke. Selain membaca segala kemungkinan, termasuk juga yang menjadi perhatian kita, Pak Ardi, Mas Alfon nanti mungkin juga bisa dijelaskan. Ini si pelaku Brainkeeper ransomware yang akan memberikan kunci ini yang masih kita tunggu. Ini juga menyinggung soal, ayolah diberikan anggaran yang cukup dalam dunia atau pendanaan yang cukup dalam mengelola dunia IT ini, pusat data nasional ini. Nah, sebenarnya seperti apa kemudian yang dikatakan pendanaan yang cukup mumpuni ini, kita akan bahas usai jeda pemirsa untuk Anda. Baik, kita akan kembali membahas pemirsa mengenai nasib data nasional kita di pusat data nasional yang masih menunggu kalau kata Mas Alfons ya dan juga Pak Ardi, apakah memang betul nanti pelaku ini akan memberikan kunci. Tapi begini Mas Alfons, ada kemudian pernyataan yang disampaikan oleh si pelaku Brainkeeper ransomware ini yang kemudian menjanjikan akan memberikan kunci. Kami harap serangan kami ini membuat jelas soal betapa pentingnya buat mendanai industri ini dan merekrut pakar yang layak. Artinya ada pesan yang ingin disampaikankah dari pelaku untuk mengkoreksi pemerintahan kita pada khususnya yang mengelola PDN ini, Pusat Data Nasional ini, sekaligus juga mencerminkan bagaimana kemudian kita, pemerintah kita atau negara mengapresiasi, memberikan perhitungan atau dana yang layak untuk bisa mengelola remunerasi. Kalau kita lihat nih kan sejauh ini pajak ya yang paling tinggi. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka human resource yang bekerja dengan IT yang juga tidak mudah juga, asetnya juga tidak main-main Pusat Data Nasional. Tadi teman-teman meeting dengan Mas Tel, dikumpulkan semua, lalu ditanya apa sebabnya di PDN ini terjadi. Salah satu sebabnya ngomongnya keterbatasan budget. Tetapi kalau mau ngomong uang itu nggak ada ujungnya, sky is the limit gitu. Kamu mau barang security juga, mau yang paling murah sampai paling mahal ada. Itu sebenarnya tergantung kepada SDM-nya. Saya setuju. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat di orang-orang di ISP, mereka umumnya bisa pakai Cisco kalau punya duitnya beli Cisco. Tapi sekarang mereka kalau dana terbatas, dia pakai Mikrotik. Tetapi memang butuh perjuangan untuk belajar, butuh ini, dan fungsinya ya lebih kurang sama, dan itu menjadi standar ISP, dan itu nggak kalah gitu. Nah, jadi di dalam hal ini, oke, saya setuju budget itu penting, tetapi ya tidak juga menjadi satu-satunya. SDM itu juga penting, dan memang perlu ada standar yang baik ya. Dan jadi jangan semuanya ujung-ujungnya ke uang lagi, rasanya nggak akan ada habisnya. Jadi memang minimum budget itu perlu, oke. Lalu sesudah itu tergantung kepada SDM-nya. Kalau memang SDM-nya bagus, dia akan bisa kok dengan dana yang terbatas, dengan yang wajar, terbatas yang wajar, dia bisa. Dengan rasanya sih kalau 700 miliar lebih dari cukup untuk memproteksi data di PDN ya.